Kami guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Timur Tengah Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Lisa Mariana Bani, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 3 Keva Manado, dan rekan saya Maria Magdalena Laka Banomeo SPD dari SMA Negeri 1 Keva Manado, dan rekan saya Marcelus Bonamnasi dari SMKN Perikanan Wini. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Ibu Lisa? Puji Tuhan, sehat Ibu Mary. Bagaimana kabarnya Ibu Mary juga? Saya pun sehat, apalagi dalam situasi kota Keva ini lagi mendung. Tetapi dengan perjumpaan kita hari ini, kita semua sehat. Puji Tuhan ya Ibu Lisa. Puji Tuhan. Nah, Ibu Lisa, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Ibu Lisa. Apakah boleh? Siap. Oke. Yang pertama tentang rubrik penilaian kita hari ini, Ibu Lisa. Nah, yang pertama itu perlu Ibu Lisa ingat itu tentang rubrik penilaian ya, Ibu Lisa. Baik. Saya akan mengamati coach dan coaching dalam percakapan. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, di mana penilaian kita itu sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coachnya. Nah, jangan lupa ya Ibu Lisa, disesuaikan dengan prinsip coaching nanti. Nah, yaitu terkait dengan kemitraan, berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi daripada coach tersebut. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lisa di mana kompetensi apa yang akan Ibu Lisa kembangkan dalam coaching nanti atau coaching hari ini? Oke. Baik, Ibu Mary, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, lalu yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian. Luar biasa Ibu Lisa. Oke, bagus sekali. Nah, ada pertanyaan kedua dari saya. Masih bisakah Ibu Lisa memberikan waktu? Siap. Oke. Kompetensi mana, pertanyaan saya yang kedua ya Ibu Lisa? Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti secara spesifik yang ingin Ibu Lisa kembangkan pada observasi nanti? Baik. Dari ketiga kompetensi tadi yang saya sudah sebutkan, yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa. Memang luar biasa Ibu Lisa. Semangat menjadi seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran nanti. Pemimpin perubahan pembelajaran nanti ya Ibu Lisa di kelas maupun di sekolah. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu Lisa masih siap? Siap, selalu. Oke. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga atau terakhir dari saya ya sebagai seorang pengamat, indikator yang bagaimana yang akan Ibu Lisa inginkan dalam proses coaching nanti atau hari ini ya Ibu Lisa. Baik. Saya ingin supaya coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, luar biasa Ibu Lisa. Demikian dulu ya Ibu Lisa pra-observasi kita hari ini. Sekarang silahkan ya Ibu Lisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, semoga berhasil Ibu Lisa. Siap Ibu Mary, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu Lisa. Sama-sama.
Salam dan bahagia. Pak Marcelus, apa kabarnya? Baik, Ibu Lisa. Puji Tuhan ya. Dengar-dengar ada yang Pak Marcelus ingin sampaikan kepada saya ya? Ya, benar sekali Ibu Lisa. Ada yang sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lisa. Baiklah. Pak Marcelus, kita punya waktu 10 sampai 20 menit. Kita bisa saling berbicara, berbincang-bincang, dan bertukar pikiran. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Marcelus pada kesempatan ini? Ya, begini Ibu Lisa, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lisa hari ini adalah tentang rekan-rekan guru saya di sekolah yang saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya mereka tidak ada perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan cara-cara seperti cara lama, seperti ceramah. Dan ini yang saya harapkan, bahwa perkembangan zaman kita kan semakin maju. Jadi teknologi pembelajaran kita juga seharusnya bisa maju semakin pesat. Jadi kebetulan di sekolah saya mau melakukan suatu perubahan kepada rekan-rekan guru saya dengan mau menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang sehingga pembelajaran itu bisa bervariatif. Oke, baik. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Marcelus itu adalah Bapak ingin supaya pembelajaran di sekolah itu mengalami perkembangan, ya, pembelajaran itu bervariatif, ya. Jadi mereka menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Pak? Ya, benar sekali seperti itu. Bisa. Setidaknya mereka lebih bervariatif menggunakan media yang mampu memberikan pelajaran yang lebih bagus. Oke. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita, bisa adanya suatu perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang membuat Pak terus berpikir ingin adanya perubahan seperti pembelajaran yang bervariatif, menggunakan teknologi. Lalu perubahan apa yang Pak inginkan, Pak ingin dapatkan? Yang saya inginkan perubahan dalam metode pembelajaran adalah model media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kemudian seperti Canva, atau sekedar membuat slide PowerPoint, itu juga bisa kedepannya lebih baik. Dan padanya menggunakan metode ceramah tanpa adanya media apapun yang saya inginkan. Mungkin seperti itu. Oke, dari yang Pak sampaikan tadi, dengan begini Pak menginginkan pembelajaran yang bervariasi dalam metode yang menarik, menggunakan media yang dikatakan ideal itu misalkan 10 ya Pak. Nah, di sini kira-kira posisi sekolah Pak itu sedang berada di posisi level berapa? Kalau idealnya 10. Kira-kira sepertinya masih di level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya sulit, Ibu Lisa. Iya, baik. Kalau di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini? Bisa ditingkatkan ke level berapa menurut Pak kira-kira? Mungkin Ibu Lisa ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 7. Ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang masih agak sulit. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior, sehingga level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan satu perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 kira-kira usaha apa yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah tersebut? Sebenarnya Ibu Lisa, saya juga masih memikirkan saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Ya. Tapi mungkin semacam satu kegiatan monitoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru saya secara tatap muka pribadi, secara bergantian, Ibu Lisa. Jadi Bapak merencanakan mentoring atau pendampingan pribadi ya Pak? Iya, benar sekali, Ibu Lisa.
Nah, cara-cara lain adakah strategi lain yang ingin Ibu Bapak lakukan, terapkan di sekolah bersama teman-teman? Dan mungkin Pak merasa nyaman begitu? Selain monitoring, Ibu Lisa, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah. Iya. Kemudian atau wakasek kurikulum Iya. untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Iya. atau workshop yang tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Pak sudah merencanakan mentoring atau pendampingan atau juga pelatihan atau workshop dari ketiganya ini ya. Kira-kira Pak lebih nyaman menggunakan cara yang mana? Sepertinya mentoring ya Ibu Lisa ke workshop perlu persiapan yang mantap. Oke, mentoring ya Pak. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Pak membutuhkan support atau bantuan dari siapa saja? Oke, baik Ibu Lisa, saya pasti meminta bantuan dari rekan-rekan guru saya di sekolah yang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan media pembelajaran yang secara atau bervariatif. Oke, berarti Pak ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Kira-kira kapan ingin Bapak lakukan atau merealisasikannya dalam waktu-waktu dekat? Baik Ibu Lisa, mungkin secepatnya mungkin minggu depan saya sudah bisa melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah untuk mencoba melakukan hal tersebut. Oke Pak Marsius, nah dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Luar biasa, sangat luar biasa dengan percakapan kita yang dari tadi ini. Saya mendapat gambaran bagaimana terjadinya suatu perubahan di sekolah saya nantinya dengan cara kegiatan mentoring dibantu dengan teman-teman guru di sekolah yang memiliki keahlian yang luar biasa dalam pemanfaatan media pembelajaran di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi Pak sudah punya gambaran bagaimana menciptakan adanya pembelajaran yang bervariatif ya. Saya tunggu nantinya Pak ya kabar dari Pak setelah Pak melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita-cerita dari Pak Marselus nanti. Dan mungkin hari ini percakapan kita cukup sampai di sini dulu Pak Marselus. Semoga lancar, semoga berjalan lancar dan mentoring juga kolaborasi dengan teman-teman lancar, jaya dan sukses ya. Ya, Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya dan persoalan-persoalan yang saya hadapi, dan semoga dengan percakapan ini ke depan kita bisa lebih akrab lagi, lebih luas untuk berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Pak Marselus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Oke, selamat sore Ibu Lisa. Selamat sore Ibu Mary. Wah, luar biasa. Apa Iya. kabar Ibu Lisa? Puji Tuhan, baik Mak Mary. Oke, ya setelah saya mengamati Ibu Lisa sebagai coach dalam melakukan percakapan dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Lisa. Yang pertama, masih bersedia Ibu Lisa? Siap, selalu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching ini? Iya, dalam coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian saya menanyakan indikator, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan coach menemukan sendiri solusinya. Oke, luar biasa. Ibu Lisa memang hebat. Oke, Ibu Lisa, menurut saya sebagai observer dalam hal ini, tadi memang Ibu Lisa sudah berjalan dengan baik. Percakapan Ibu Lisa dengan Pak Marsius itu semua berjalan dengan baik, dan prosesnya itu sudah saya lihat sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, dan di mana Ibu Lisa sudah berusaha
menggali dengan memberikan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya Ibu. Nah, di mana coachnya Ibu itu sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Di sini coach tadi setelah Ibu Lisa coba menggali semua persoalannya dan menemukan solusi, itu saya melihat sudah sesuai dengan prinsip coach. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir Ibu Lisa, nah, kompetensi apa lagi yang ingin diterapkan berdasarkan hasil coaching Ibu tadi dilakukan bersama Pak Selus itu sebagai coach? Terima kasih Mbak Mary. Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memahami lagi prosesnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini menjadi lebih baik lagi. Itu impian saya, itu harapan saya, Ibu Mary. Luar biasa ya Ibu Lisa. Iya. Baik Ibu Lisa, semoga kedepannya Ibu Lisa bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi kepada teman-teman, bahkan pada peserta didik nanti ya Ibu Lisa. Jadi kita dalam dunia pendidikan tidak saja dengan rekan sejawat, tetapi permasalahan itu juga akan dihadapi oleh peserta didik kita ya Ibu Lisa. Itu tidak sebatas saja Ibu Lisa, saya hanya dengan rekan guru, tetapi ada kita peserta didik kita juga kemungkinan juga Pak Marsilus juga bisa mengalami atau teman-teman lain juga mengalami bahwa mereka juga kurang pemahaman terkait teknologi digital ya Ibu Lisa. Oke, nanti teruslah mengembangkan potensi Ibu Lisa yang ada, jangan terhenti di sini. Demikian observasi saya hari ini, semoga bermanfaat dan terus berkembang demi dunia pendidikan kita nanti. Tuhan memberkati kita ya Ibu Lisa. Amin. Oke, selamat sore. Salam dan bahagia. Apa kabar Ibu Mary hari ini? Oke, puji Tuhan. Salam dan bahagia juga Pak Sirus. Kabar saya hari ini luar biasa sehat. Mantap. Sini saya bisa melihat aura yang terpancar dari wajah Ibu Mary. Begini, Ibu Mary akan nanti melakukan proses coaching hari ini ya? Ya betul Pak Sirus. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya sampaikan ya kepada Ibu Mary, boleh? Silakan Pak Sirus, boleh sekali Pak Sirus. Baik. Nanti pada saat coaching, ya, antara coach dan coaching akan saya amati. Saya akan nilai dengan alur coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci seperti yang disampaikan oleh coach nantinya. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu Mary sampaikan ya. Kemudian jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi ya. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mary ya, boleh? Oke, boleh Pak Sirus. Oke, baik. Ya. Yang pertama ya, kompetensi apa yang ingin Ibu Mary kembangkan pada saat proses coaching hari ini ya, Ibu Mary? Oke, baik Pak Sirus. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya hari ini yaitu kehadiran penuh atau present, dan yang berikut itu mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Sirus. Luar biasa, berarti Ibu sudah memahami yang namanya kompetensi dan para coaching. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi baik Ibu, yang ingin Ibu kembangkan ada 3 kompetensi ya, yang seperti tadi Ibu sampaikan. Jadi menanyakan secara spesifik, kemudian bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi ya Ibu Mary hari ini. Baik Pak Sirus, kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini Pak, itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti Pak Sirus. Luar biasa. Nah baik, nah indikator ketercapaian itu seperti apa Ibu? Oh ya baik Pak Sirus, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching saya nanti, di mana saya akan melakukan coach, itu saya ingin coach itu mendapatkan solusi Pak Sirus dari permasalahan yang dia hadapi, ataupun dia dapat menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi nanti Pak Sirus. Baik Ibu Mary, jadi Ibu ingin coach menemukan sendiri solusi ya, solusi atas permasalahannya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu melakukan proses coaching hari ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah Ibu melakukan proses coaching kita akan membicarakannya. Kita akan bincang-bincang lagi kembali ya Ibu Mary ya. Ya baik, terima kasih Pak Sirus. Salam dan bahagia Ibu Lisa. Salam. Bagaimana kabar Ibu Lisa hari ini? Luar biasa baik puji Tuhan. Wow. Puji Tuhan Ibu Lisa, kita semua masih dalam lindungannya, Ya, lindungan Tuhan. Saya dengar dari Pak Sirus, katanya Ibu Lisa mau bertemu saya untuk menyampaikan beberapa hal atau menceritakan sesuatu hal terkait dengan proses kegiatan Ibu Lisa ataupun permasalahan apa yang Ibu Lisa hadapi. Saya dengarnya seperti itu. Apakah betul Ibu Lisa? Betul sekali, Ibu Oh, Mary. Saya ya. ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Saya tidak tahu menceritakannya kemana. Saya pikir Ibu Mary orang yang tepat untuk saya berbagi. Oh ya, baik. Terima kasih luar biasa Ibu Lisa menganggap bahwa saya ini orang terpercaya untuk bisa mengatasi persoalan ini. Tetapi kita coba-coba bisa berbincang ya Ibu Lisa. Kebetulan saya punya waktu 10-15 menit untuk hari ini kita bisa melakukan perbincangan. Saya siap mendengar apa yang Ibu Lisa akan sampaikan, persoalan-persoalan atau hal-hal yang sangat prinsip yang membuat Ibu Lisa juga agak ini kita coba bincang-bincang ya. Oke, saya bisa memberikan waktu Ibu Lisa untuk hari ini. Jadi begini Ibu Mary, di sekolah saya itu setelah saya melihat, saya amati siswa-siswanya itu seperti merasa bosan. Mereka merasa bosan belajar di sekolah. Setelah saya amati, ternyata hal yang membuat mereka bosan itu karena rekan-rekan guru saya di sekolah itu melakukan proses pembelajaran yang terlalu monoton. Mereka tidak melakukan hal-hal yang lebih bagus sesuai dengan perkembangan sekarang ini. Mereka lebih menggunakan berceramah. Mereka seperti berceramah, berbicara dari diri sendiri. Mereka seperti sumber belajarnya satu-satunya. Sebagai guru saya melihat bahwa mereka belum menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Dan hal ini membuat anak-anak menjadi bosan dalam belajar. Nah, di kesempatan ini saya mau supaya mereka menggunakan alat-alat yang sudah disediakan di sekolah seperti Infokus atau lapangan yang luas yang ada di sekolah itu mereka bisa pakai untuk melakukan praktek-praktek pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran di sekolah itu rekan-rekan guru banyak yang tidak menggunakannya sehingga tidak terlihat bahwa pembelajaran yang mereka lakukan itu ada kreativitas di sana. Tapi rekan-rekan guru saya itu menggunakan pembelajaran yang
konvensional yang terpaku pada buku lalu tidak berkembang, sehingga saya melihat bahwa ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi anak-anak karena bosan mereka belajar seperti itu. Oke, baik Ibu Lisa. Berarti itu persoalan yang Ibu Lisa alami sementara ini ya. Apalagi dengan perkembangan zaman kita ini, tidak lagi kita banyak berceramah dengan perkembangan teknologi ya. Berarti di sekolah Ibu masih banyak guru ya yang mengajar dengan cara pembelajaran lama, di mana dengan cara ceramah. Mereka kurang variatif ya. Oke. Kira-kira Ibu Lisa inginkan seperti apa ya? Ya, pembelajaran dengan cara yang berceramah itu sangat monoton itu. Nah, setelah saya tanya dan bertanya kepada siswanya bagaimana pelajarannya, mereka selalu mengatakan jenuh, mereka merasa bosan, tidak antusias belajar di sekolah. Seperti itu Ibu Mary. Ya, berarti siswa-siswa itu bosan ya Ibu Lisa. Bosan apalagi mereka yang melihat bahwa perkembangan dunia pendidikan sekarang ini semakin maju, tetapi masih ada sebagian guru yang kok masih menggunakan ceramah ya. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini ya Ibu Lisa? Saya ingin setelah saya bertemu dengan Ibu Mary, kita berbincang-bincang, saya ingin sekali ada perubahan dengan cara menjalankan proses pembelajaran di kelas itu, mungkin dengan menggunakan metode pembelajaran yang baru, atau pemanfaatan media pembelajaran di sekolah, atau memanfaatkan sarana prasarana di sekolah sehingga pembelajaran menjadi hidup dan bervariatif. Luar biasa ya Ibu Lisa. Jadi Ibu inginkan adanya perubahan ya dalam cara mengajarnya nanti. Oke. Cara Ibu perubahan yang akan Ibu inginkan itu seperti apa? Jadi perubahan yang lebih baik lagi, seperti menggunakan metode pembelajaran yang baru, kemudian mereka menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, juga mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, secara maksimal seperti itu Ibu. Oh ya, bagus. Jadi Ibu Lisa inginkan pembelajaran bervariatif ya Ibu Lisa. Kalau idealnya ya Ibu Lisa, itu dia berada pada level 10 ya Ibu Lisa. Nah, kira-kira di sekolah Ibu itu ada di level berapa ya kalau menurut Ibu ya? Rentang nilai 10 itu memang ideal, tapi di sekolah saya ini sekarang dari hasil pengamatan saya mereka berada di level 5 Ibu Mary, karena mayoritas guru di sana itu guru-guru senior, mereka belum begitu fasih atau paham dengan menggunakan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Oke, baik sekali Ibu Lisa. Ya, kira-kira di level berapa yang Ibu Lisa inginkan nanti atau Ibu Lisa lihat dari perubahan rekan-rekan di sekolah itu nanti? Sepertinya tidak terlalu banyak sih Bu. Saya menginginkan hal yang wajar saja. Saya akan senang atau saya akan lihat perubahan yang mencolok dari mereka itu, kira-kira mereka ada di level 7 dulu Ibu, seperti itu. Baik, berarti Ibu bisa melihat bahwa bisa mengalami peningkatan tetapi hanya di level 7 saja ya Ibu Lisa. Oke, kalau begitu langkah apa yang Ibu Lisa inginkan atau Ibu Lisa ambil atau akan Ibu Lisa lakukan untuk membantu para guru-guru senior itu untuk melakukan suatu perubahan proses pembelajaran di kelas nanti sehingga murid-murid itu tidak bosan ya Ibu Lisa? Betul. Mungkin saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan yang inginkan adanya perubahan pembelajaran dulu, karena saya pikir dengan respon yang baik tentu harapan saya itu akan terwujud. Lalu saya akan melakukan pendampingan dan monitoring seperti itu. Bagus. Selain pendampingan ataupun monitornya Ibu Lisa, apakah ada selain pendampingan atau monitoring, apakah ada yang lain yang akan Ibu Lisa
bisa lakukan dalam melakukan proses perubahan pada rekan-rekan sejawat atau rekan guru, sehingga proses pembelajaran di kelas itu tidak membosankan peserta didik nanti, ya Ibu Lisa? Ya. Sepertinya kalau untuk skala besar Ibu, saya berpikir untuk melakukan pelatihan atau workshop atau IHT barangkali, tapi mungkin yang bisa melibatkan semua guru di sekolah. Oke, baik sekali Ibu Lisa. Antara monitoring dan workshop Ibu Lisa, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini tuh apa ya Ibu Lisa, untuk dia bisa menjawab perkembangan proses pembelajaran nanti di kelas sehingga tidak membosankan peserta didik nanti? Kayaknya mentoring dulu Bu, karena ditujukan pada yang mau adanya perubahan saja dulu. Kalau workshop sasarannya mungkin berskala besar dan melibatkan sekolah dan semua guru, padahal mereka belum ada kemauan untuk berubah. Jadi kalau bisa saya masih menggunakan mentoring dulu, khususnya kepada mereka-mereka rekan-rekan guru yang memang menginginkan adanya perubahan. Oke, luar biasa. Baik Ibu Lisa. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Lisa dalam melakukan monitoring tersebut? Iya, saya punya teman-teman yang ahli di bidang IT Bu, yang pastinya saya akan berbicara dengan mereka sehingga mereka bisa membantu saya untuk mewujudkan harapan saya ini. Nah, saya akan satukan persepsi dengan mereka, lalu saya berharap mereka akan membantu saya dalam melakukan itu. Baik Ibu Lisa, berarti Ibu Lisa akan mengadakan mengadakan kolaboratif kolaboratif dengan rekan-rekan sejawat yang lain ya, di mana yang mereka memiliki kemampuan dalam teknologi digital. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara ini Ibu Lisa. Dari percakapan ini apa yang Ibu Lisa dapatkan? Saya mulai ada gambaran bagaimana cara untuk saya melakukan perubahan bagi rekan-rekan saya di sekolah. Pikiran saya mulai terbuka, hati saya mulai merasa tidak terbeban dengan persoalan ini. Oke, baik Ibu Lisa. Saya sudah tidak sabar lagi ya Ibu Lisa mendengar cerita-cerita Ibu Lisa nanti setelah Ibu Lisa melakukan monitoring untuk proses perubahan pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan pikiran-pikiran yang menekan saya selama ini. Terima kasih banyak Ibu Mary. Oke, sama-sama, Tuhan memberkati kita Ibu Lisa. Halo Ibu Mary, bagaimana proses coachingnya hari ini ya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Oke, syukur. Puji Tuhan Pak Selus, tadi proses coachingnya berjalan sangat lancar Pak Selus. Wow, keren sekali Ibu Mary. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan buat Ibu Mary ya. Pertanyaan yang pertama, apakah saja yang sudah Ibu dapatkan saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak Selus. Selama saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai alur tirta Pak Selus, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana tanggung jawab Pak Selus. Kemudian saya juga coba menggali potensi dari coach saya, dan memang coach saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Luar biasa sekali, proses coachingnya luar biasa. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan, tadi Ibu sudah berhasil dengan alur tirta dan sudah mengarahkan
coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan, dan coach juga sudah menemukan solusi dengan rasa tanggung jawab pada diri coach tersebut, dan kemudian rencananya ke depan juga dia sudah betul-betul paham, dan ibu juga sudah fokus pada coach dan sudah mendengarkan dengan aktif ya Ibu Mary, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coach Ibu Mary. Yang berikut, pertanyaan berikut, bagaimana kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Ibu? Oke, baik Pak Sirus. Kompetensi yang akan saya inginkan atau saya kembangkan itu di mana saya mendalami dan saya akan menggunakan alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi untuk menemukan persoalan-persoalan dan mencari solusinya nanti Pak Sirus. Luar biasa, terima kasih Ibu Mary. Ya, ini memang hal yang sangat kita patut untuk kita kembangkan kalau sebagai coaching. Jadi kedepannya Ibu Mary mungkin bisa lebih meningkatkan kompetensi-kompetensi ini pada coaching nanti. Jadi mungkin terima kasih dan hari ini seperti itu. Terima kasih Salam Pak dan Sirus. Salam dan bahagia, ketemu lagi Pak Marcelus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Ibu Lisa sehat. Bagaimana juga kabar Ibu Lisa? Syukurlah sehat. Nah, hari ini saya dengar Pak Marcelus akan melakukan coaching ya, betul? Betul sekali Ibu Lisa. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer untuk Pak Marcelus. Saya akan mengamati, saya juga akan menilai saat Pak Marcelus melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian tirta. Pada saat Pak melakukan coaching, apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Pada saat coaching, Pak Marcelus diharapkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nanti coaching akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Marcelus. Jangan lupa ya Pak harus melaksanakan proses coaching ini dengan menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti yang kita ketahui, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Marcelus. Pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Marcelus adalah, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan? Oke, baik Ibu Lisa. Dalam proses coaching ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, dan kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching nantinya. Oke, dari kompetensi yang sudah Pak sebutkan ada 3 ya. Mana yang akan Pak kembangkan secara spesifik dalam observasi ini nanti? Dari ketiga mungkin akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif Ibu Lisa. Karena dengan mendengar secara aktif, saya menjadi lebih paham atau fokus sehingga berada dalam kehadiran penuh atau presence. Dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Indikator yang bagaimana diinginkan oleh Pak Marcelus nanti dalam proses coaching yang akan berlangsung? Oke, baik Ibu Lisa. Indikator ketercapaian yang saya lihat, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coach nantinya memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya, ya apa yang harus dia lakukan Ibu Lisa?
Baik, Pak Marcelus, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya lontarkan kepada Pak pada kesempatan ini. Silakan Pak melakukan coaching, semoga sukses ya coachingnya. Siap. Jangan lupa kita akan bertemu kembali nanti setelah Pak melakukan proses coaching di kesempatan berikutnya. Terima Baik. kasih. Baik, Selamat dan terima sukses kasih. buat Pak Siap, Marcelus. ya. Tuhan memberkati. Salam dan bahagia. Apa kabarnya hari ini, Ibu Mary? Oke, salam dan bahagia juga Pak Selus. Kabarnya baik. Puji Tuhan. Syukur Ibu sehat ya. Ibu Mary, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan untuk saya ya? Betul sekali Pak Selus. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan Pak Selus. Memang saya beberapa saat ini mencari Pak Selus. Ada yang ingin saya sampaikan pada Pak Selus. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya, Ibu? Iya baik Pak Selus. Ada yang ingin saya bicarakan atau saya ceritakan pada Pak Selus ya. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya Pak Selus di sekolah saya. Di mana Pak Selus setelah saya amati di sekolah, cara pembelajaran rekan guru saya ini masih sangat monoton ataupun masih manual ya Pak Selus, di mana pembelajarannya masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, dengan cara berceramah dari waktu ke waktu. Jadi terkadang membuat peserta didik di sekolah kami itu menjadi bosan saat mengikuti pembelajaran di kelas. Saya menginginkan ya Pak Selus pembelajaran yang bervariatif, karena zaman sekarang ini memang perkembangan dunia pendidikan kita sekarang ini, teknologi digital itu sangat pesat. Sangat pesat sekali ya Pak Selus. Jadi sebaiknya saya menginginkan rekan-rekan guru saya itu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, atau rekan-rekan guru saya itu melakukan beradaptasi dengan perkembangan zaman pendidikan Apa sekarang. harapan Ibu kira-kira? Oke Pak Selus, baik. Harapan saya adalah Pak Selus, saya ingin membantu ya rekan-rekan guru saya supaya di sekolah saya itu mengalami suatu perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Pak Selus. Oke, baik. Itu harapan saya Pak Selus. Baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya, Ibu Mary. Kira-kira perubahan atau cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu inginkan? Oh ya, baik Pak Selus. Perubahan dalam metode Pak Selus, metode atau model dan penggunaan media pembelajaran ya Pak Selus, yang lebih marak digunakan misalnya para pendidik, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, dan juga ada Word, ada Canva, dan bahkan menggunakan PowerPoint. Itu juga sudah mulai mengalami perubahan, dan itu cukup bagus sebenarnya Pak Selus. Jadi intinya Ibu ingin materinya lebih bervariatif ya, Ibu Mary. Jadi kalau itu adalah kondisi yang ideal, kira-kira pada level 10 ya, ini idealnya. Kira-kira kondisi atau situasi yang Ibu alami itu berada di level berapa, Ibu? Oke Pak Selus, kira-kira ya Pak Selus, di sekolah saya ini saya amati dan saya lihat ya Pak Selus masih ada di level 5 Pak Selus. Karena di sekolah saya ini juga masih banyak rekan-rekan guru senior yang masih belum menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi digital, tetapi mereka masih menggunakan metode ceramah Pak Selus.
Oke, baik. Jadi masih berada di level 5 ya, Ibu Mary. Kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti, Ibu ingin ke level yang berapa? Baik Pak Sirus. Oke. Saya ingin kalau bisa ke level 7 ya Pak Sirus. Sehingga dimana saya menginginkan bahwa level 7 itu sudah cukup baik Pak Sirus. Mengingat masih banyak guru-guru atau rekan-rekan sejawat saya yang senior di sekolah, begitu Pak Sirus. Jadi Ibu menginginkan ke level 7 ya, Ibu Mary. Iya Pak Sirus. Nah, untuk mencapai level tersebut, kira-kira Ibu ada ide atau rencana yang ingin Ibu perbuat untuk rekan-rekan guru di sekolah itu seperti apa? Ya Pak Sirus, baik. Ya itu sebenarnya masih saya pikirkan ya Pak Sirus. Tapi saya akan coba ya Pak Sirus melakukan pendampingan atau monitoring saja begitu kepada rekan-rekan sejawat saya ya Pak Sirus secara bergiliran. Seperti itu Pak Sirus maksud saya. Oke, baik. Jadi Ibu berencana akan melakukan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu ya, Ibu. Ya, Pak Sirus. Adakah lagi strategi lain yang bisa Ibu gunakan mungkin? Oh ya Pak Sirus, mungkin saya akan mengkonsultasikan ya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan ya Pak Sirus tentang media pembelajaran di sekolah yang terus berkembang maju ini Pak Sirus. Oke, baik. Jadi Ibu punya dua pilihan ya, Bu. Mentoring atau workshop atau bahkan pelatihan. Setelah nanti dikonsultasikan dulu dengan kasek ya, kepala sekolah. Nah, dari keduanya itu Ibu Mary, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang bagaimana? Oke, baik Pak Sirus. Sepertinya ya Pak Sirus, untuk sekarang ini metode monitoring ya Pak Sirus akan lebih tepat digunakan mengingat banyak sekali kondisi guru-guru yang sudah senior Pak Sirus yang mungkin bisa mengikuti workshop begitu, dan juga workshop itu membutuhkan ya Pak Sirus, membutuhkan biaya yang cukup banyak atau lebih banyak ya Pak Sirus, sehingga harus membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama Pak Sirus. Oke, baik. Jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya, Ibu Mary. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu bisa lakukan hal ini, Ibu? Oh ya Pak Sirus, terima kasih Pak Sirus. Mungkin secepatnya ya Pak Sirus, ya kemungkinan secepatnya itu minggu depan saya akan memulai monitoring kepada rekan-rekan sejawat saya, terutama yang guru-guru senior ya Pak Sirus, secara bergiliran. Baik, minggu depan ya yang Ibu rencanakan. Kira-kira akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaan? Oh ya Pak Sirus, saya akan meminta bantuan guru-guru atau rekan-rekan sejawat saya yang lain yang mahir dalam menggunakan teknologi digital dalam media pembelajaran Pak Sirus. Oke, baik. Jadi Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu ya? Benar sekali Pak Sirus, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya melaksanakan monitoring yang dimaksud Pak Sirus. Oke, baik Ibu Mary, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita ya hari ini.
saya tidak sabar lagi untuk bisa mendengar cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil untuk melakukan perubahan ini? Tapi besar harapan saya, Ibu bisa berhasil dan sukses, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, apa yang Ibu dapatkan dari perbicaraan kita hari ini? Oke, bagus sekali Pak Selus. Saya sangat bahagia ya Pak Selus. Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan guru saya atau rekan-rekan senior saya, yaitu merubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif. Luar biasa. Baik Ibu, kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang tentang aksi yang sudah Ibu lakukan ya. Oke, siap Pak Selus. Terima kasih banyak Pak Selus atas waktunya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Salam. Luar biasa sekali saya melihat wajahnya Pak Marcelus begitu bersahaja. Rupanya sudah menjalani satu kesuksesan yang luar biasa. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya. Syukur ya. Syukur sekali Pak sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa, sudah berjalan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian kepada Bapak. Dari indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai tadi sudah saya lihat, namun terkait dengan indikator tercapaian itu apa yang ingin Bapak lakukan? Syukur Ibu Lisa, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan dan melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada coaching informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dia lakukan. Dan saya meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut, bisa seperti itu. Baik Pak Marcelus, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap persoalan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dengan sendirinya telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkan dia. Apa yang harus dia perbuat. Nah, dari yang sudah dijalani pada kompetensi ini, adakah lagi kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu Lisa, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, coaching saya bisa menggali informasi dan lebih mendalam dalam mengarahkan coaching di dalam menemukan solusi atau permasalahannya Ibu Lisa. Luar biasa sekali Pak Marcelus. Pak sudah menerapkan alur Tirta dengan sangat luar biasa, sangat akurat dan terlihat sekali kalau Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu terlihat sekali dari percakapan yang tadi dijalankan dalam proses coaching itu. Nah, di sini besar harapan saya semoga kita bisa bertemu kembali lagi di lain kesempatan dengan berbagai macam cerita baru dan pengalaman-pengalaman yang baru. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat ya Pak untuk terus melakukan pengabdian kita dengan melakukan coaching kepada anak didik kita maupun kepada rekan-rekan sejawat di tempat pengabdian kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami dari Keva Manano, Kabupaten Timur Tengah Utara, Guru Penggerak Angkatan 10 telah melakukan proses coaching mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dan dari kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam dan bahagia.